Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengkaji sedikit tentang kitab Sanatir yang dikarang oleh salah satu santri Lirboyo yang namanya Musa Mustafa bin Sofi bin Musa As-Samani. Jadi masih muda, beliau sudah masih muda sekarang. Domisilinya di samping pondok Lirboyo. Di sini saya akan menerangkan tentang alasannya, cerita yang kedua, fi mulazamati thalabil ilmi walau lam yakun ma'huzatun. Saya akan menerangkan tentang tetapnya mencari ilmu walau meskipun tidak mempunyai ongkos atau sangu bahasa Jawanya. Wa hukiya anil imami asy-Syafi'i radhiyallahu anhu lamma warata al-Madinata wa jalasa fil khala fi halaqatil Imam Malik. Diceritakan dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pada saat beliau mencari beliau ke Madinah dan belajar ke halakohnya atau majelisnya Imam Malik. Wal imam lan utawi imam Malik, wal imam Malik lan utawi Imam Malik yumli iku ngamalake, yumli iku ngimla atau menulis sapa Imam Malik al-Muwatta ing kitab Muwatta. Alaman ing atase wong hunaka kantep ing dalem kono panggonan. Fa amla alaihim, fa amla mongko ngimlakake sapa Imam Malik. Jadi Imam Malik ini mengarang menulis kitab Muwatta karena dimintai oleh seseorang yang ada di sana di jauh. Alaihim sama niyata asyara hadisan. Beliau Imam Malik menuliskan untuk orang yang meminta beliau untuk menulis hadis, yaitu 18 hadis. Jadi Imam Malik menuliskan hadis 18 jumlahnya. Wa kana al Imam Asy-Syafi'i wa kan lan ono sapa al imam Syafi'i sapa Imam Syafi'i fi akhirayatin nasi iku ing dalam pira-pira akhire menungso. Waromaqahu lan ningali hu ing Imam Syafi'i sapa al Imam Maliku sapa Imam Malik bibasori kelawan peningale Imam Malik. Wa huwa hale utawi Imam Malik iku nulis sapa Imam Malik bahwa hal utawi Imam Syafi'i berarti yang tubuh niku nulis sapa Imam Syafi'i bi usbuhi kelawan trijine Imam Syafi'i ala dhuhri kafihi ing atase jabane epek-epeke Imam Syafi'i. Tadi Imam Syafi'i ini ikut ngaji Imam Malik dan beliau di tempat yang belakang, di belakangnya orang banyak, paling belakang. Dari kejauhan ini dilihat oleh Imam Malik. Sopo eko? Kejauhan ini sopo eko? Ono bocah nulis di trijine. Ditulis apa-apa Falamma tafarraqa mongko ing dalem semangsane misah sapa ahlul majlis da'a mongko falamma tafarraqa mongko ing dalem semangsane misah sapa ahlul majlis sapa ahli majlis atau orang-orang yang ada di majlis da'a mongko ngundang hu ing da'a mongko ngundang sapa Imam Malik hu Imam Syafi'i wa sa'ala lan takon
sapa Imam Malik ing Imam Syafi'i an baladihi saking negarane Imam Syafi'i wa nasabi lan nasabe Imam Syafi'i wa akhbarahu lan aweh kabar sapa Imam Syafi'i ing Imam Malik. Pada masa orang-orang yang ngaji jamaah pengajian ini, jamaah pengajiannya Imam Malik ini sudah pada pulang, sudah pada bubar. Imam Malik memanggil Imam Syafi'i dari yang ada di kejauhan tadi. Terus Imam Malik menanyai, kamu dari mana? Dari negara mana? Siapa nasabmu? Kamu keturunan nasab siapa? Kamu keturunan siapa? Setelah itu Imam Syafi'i menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Imam Malik. Faqala al-Maliku. Faqala al-Imam Malik. Faqala mongko takon sapa al-Imam Malik, sapa Imam Malik. Ra'aitu takone ngene, ra'aitu ningali sapa ingsun ka ing sira. Tab'atsu iku dolanan. Sapa sira biadika kelawan tangane sira ala dhuhri kafika ing atase njabane epek-epek sira. Tak delok kok awakmu mau tenan tangan dolanan driji terus mau korek-korek ngomong jabane epek-epekmu. Ku lagi sampe lagi lopo? Wae ngaji kok dolanan tangan iku. Pakola mongkon jawab Pak Syafi'i sapa Imam Syafi'i lah mboten. Walakin tetapin ingsun ida amlaita. Ing dalem nalikane nulis keterangane panjenengan hadisan ing hadis. Ida amlaita ing dalem nalikane ngimlak panjenengan. Ida amlaita ing dalem nalikane nulis panjenengan hadisan ing hadis. Katabtu mongko nyatet sapa ingsun ing hadis. Ala dhuhri kafi ing njabane epek-epek ingsun. Ya, jadi Imam Syafi'i jawab, kula mboten dolanan. Setiap panjenengan niku nulis hadis, hadis jenengan niki kula catet ting njabane epek-epeke kula. Karena Imam Syafi'i emang dari keturunan dari keluarga yang kurang mampu, sehingga untuk membeli tempat nggak punya ongkos. Jadi beliau nyatetnya ini sekali menulis ini langsung hafal. Dia ngaku itu terus ditulis ting njabane napa epek-epek langsung hafal. Karena kecerdasan beliau. Wa in syi'ta lan lamun karep panjenengan a'attu mongko balini sapa ingsun alaika ing atas panjenengan mak ing perkara mak ing hadis ya amleta kang nulis panjenengan alaina ing atas kita. Ing kersa kula badhe ngulangi hadis-hadis yang panjenengan catat. Faqala mongko berkata sapa Imam Malik, hati coba ndajal tekakno mengaku coba tes. Fa'amla mongko ngimlakake sapa Imam Syafi'i alaihi ing atas Imam Malik asaniyata asyara ing 18 hadis nampane hadis. Jadi Imam Syafi'i ini memenuhi permintaan Imam Malik yang mana tadi penasaran dengan perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa beliau ini bisa mengulangi hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Malik, itu berjumlah 18 hadis. Allati rupane hadis ulas amla kang bus nulisake sapa Imam Malik ha ing ulas hadis tadi min hifdhi saking apalane Imam Syafi'i, min hifdhi apalane Imam Malik. Fa adana mongko marakake sapa
Imam Malik hu ing Imam Syafi'i minhu saking Imam Malik wa qarrabalan marek sapa Imam Malik hu ing Imam Syafi'i wa qala lan dawuh sapa Imam Malik lahu maring Imam Syafi'i ya Muhammad taqillah ta'ala ya Muhammad ittaqi wa tiya sapa sira Allah ing Gusti Allah taala alim fa inna monggo satemene kelakuan saya kuno iku bakal ana laka kedue sira apa saknon apa tingkah apa derajat afata kang awe faedah apa afata kang awe faedah dalika ing mengkono-mengkono afata kang awe faedah dalika ing mengkono mau sapa Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas sapa Sayyid Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu fi majmu'i ing dalam perkumpulan fi majmu'i kalami ing dalam majmu' atau perkumpulan dawe Sayyid Imam Attas Ahmad bin Hasan Al-Attas. Jadi Imam Syafi'i itu cerdas ya. Jadi sekali membaca niku langsung hafal. Yang kedua nasa'a tumbuh sapa Syafi'i sapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yatiman hale keadaan yatim fi hujri ummihi ing dalem pangkuane ibuke Imam Syafi'i fi qillati aisin ing dalem kesidike pengupo jiwa wa iki halin lan rupa kekah wakan lan ana sapa Imam Syafi'i sibahun iku tingkah cilik fi sibahu ing dalem tingkah cilik Imam Syafi'i yujalisu iku ngruwakake yujalisu iku ngewori lungguh sapa Imam Syafi'i al ulama ing ulama. Jadi mulai dari kecil Imam Syafi'i ini suka duduk bersama ulama-ulama. Tadi sudah kecil sudah mintakan doa-doa oleh punya ke ulama-ulama. Disuwukno. Jadi sampean pingin punya anak yang alim, pingin punya anak yang hebat, maka dari kecil mintakanlah doa-doa kepada para ulama, para kiai yang alim-alim, yang ahli ibadah, yang ahli ilmu. Alhamdulillah kami ini kemarin ketika kami lahir saya mintakan ke Mbah Mu'alif, minta doa ke Mbah Mu'alif Lego. Ini guru saya ngaji setiap hari Minggu dan beliau juga guru thariqah kami. Lanjut wayak tubulan nulis sapa Imam Syafi'i ma ing hadis yastafidu kang amrih faedah sapa Imam Syafi'i hu ing ma fil idhami ing dalem pira-pira balung. Jadi Imam Syafi'i karena keterbatasan ekonomi sehingga beliau menulis hadisnya ini tidak di tempat menulis atau kalau zaman sekarang buku catatan, tapi beliau malah nulis di balung, di tulang dikumpulkan untuk menulis hadis-hadis. Itu Imam Syafi'i. Jadi beliau tidak berkecil hati walaupun tidak mempunyai ongkos, beliau tetap semangat dalam mencari ilmu. Di ajzi rapese Imam Syafi'i anil waraqi saking kertas. Jadi karena Imam Syafi'i tidak mempunyai kertas sehingga menulis hadis-hadis yang ia pelajari dari gurunya di tulang atau selainnya, tulang seperti batu atau di tangannya seperti yang dikatakan hatta malah sehingga kebak min saking balung mau apa khobayan apa pira-pira
sampai kamarnya Imam Syafi'i atau kamar tidurnya kamarnya Imam Syafi'i ini penuh dengan tulang yang sudah ditulis hadis. Semoga kita dari cerita tadi bisa kita ambil hikmahnya bahwa kita tidak boleh putus semangat dalam mencari ilmu walaupun kekurangan ongkos, tidak punya ongkos, tidak punya sanggup. Tadi saya juga punya teman ya, dulu namanya Mustafa, di pondok itu punya sarang, punya teman namanya Mustafa ini dari kota Sumatera, sehingga beliau ini terkenal dengan nama Sumatera. Di pondoknya panggilannya Sumatera, bukan Mustafa nama aslinya, tapi nama julukan yang terkenal di pondok. Itu apa? Dia untuk memenuhi membeli kitab di pondok dan untuk membayar pondok, dia ini menjadi kuli ambil air minum. Jadi kulaan minum terus dikirim di kamar-kamar pondok nonton itu, terus nanti dikumpulkan untuk membeli kitab. Bahkan pernah itu membeli galon terus disediakan di bawah tangga pondok saya, terus yang mau ambil minum ini membayar 100 atau per gelasnya itu 100, dikumpulkan supaya dia bisa membeli kitab dan bisa membayar pondoknya. Jadi pertama kali mondok itu tidak punya ongkos, bahkan ceritanya dulu waktu berangkat ke pondok itu mencuri ayam tetangganya terus dijual untuk ongkos berangkat ke pondok. Jadi di pondok dia nazar tidak akan pulang sebelum lulus dari pondok pesantren. Dengan Sumatera ini usahanya banyak ya, bukan hanya kalau saja, tapi juga mengumpulkan kardus-kardus di pondok. Ketika habis liburan itu kan banyak kardus-kardus ya, terus dikumpulkan dijual. Dan bukan hanya itu, dia juga lobby toko-toko baju, terus jualnya di pondok-pondok ya, pondok terus dibeli oleh para santri, dan badinya atau untungnya itu dibuat untuk membeli kitab. Kalau liburan akhir tahun dia tidak pulang ke Sumatera, tapi malah menjadi kuli bangunan, dikumpulkan yang banyak uangnya untuk membeli kitab awal tahun Sumatera. Jadi kita juga mengalami Imam Syafi'i tadi bahwa beliau tidak putus semangat walaupun tidak punya ongkos dalam mencari ilmu. Ini juga Sumatera tadi juga gitu, sehingga Sumatera tadi ya, dia sampai lulus ya. Bahkan ketika bapaknya meninggal atau ibunya ya dulu, pokoknya salah satu orang tuanya meninggal, dia tidak pulang. Karena apa? Karena dia nazar bahwa tidak akan pulang sebelum lulus, sebelum selesai pondoknya. Dia nangis di pondok, geru-geru, sehingga teman-teman itu tuh takut nopo. Dia dapat kabar dari bahwa orang tuanya meninggal. Kenapa kamu nggak pulang katanya? Karena saya nazar begitu. Terus Sumatera ini sampai lulus, dan dia bahkan dari hasil di pondoknya tadi menjual galon, menjual kardus, itu bahkan malah ngirim tuanya, kan ada orang tuanya yang masih hidup atau satunya ada yang masih hidup, ini malah kirimi betul ini untuk kiriman sama orang tuanya,
tapi malah dia mengirimi orang tuanya. Nang pondok iso ngirimi orang tuanya. Ini sosok dari Sumatera. Bahkan mau boyong, ketika mau boyong itu dia masak nasi banyak dan ayam, dibuat makan satu pondok kebagian semuanya. Jadi hampir berapa kilo itu ayam itu untuk teman-temannya di pondok semuanya. Itu bentuk minta maafnya, terus permintaan maaf dari Sumatera, dari Mustafa tadi. Mungkin selama di pondok dia pernah gosok atau melakukan kesalahan itu, sehingga ketika boyong ya, Sumatera ini kitabnya banyak sekali, hampir satu truk ya, hampir satu truk tronton itu kitab semuanya. Kitab besar itu, kitabnya juga enggak murah, kitab murah, tapi kitab kayak DKI yang harganya mahal itu Sumatera. Nah, terus sekarang kabarnya itu Sumatera menjadi kiai besar di Sumatera. Bahkan katanya itu dibuatkan musola, dibuatkan tempat majelis pengajian oleh masyarakat. Jadi untuk teman-teman yang di rumah mendengarkan video kami, mungkin ketika punya niatan mondok tapi tidak punya ongkos, jangan putus asa, tetap semangat. Pokoknya langsung berangkat ke pondok, nanti soal ke Bayai, ikut dalam ya, ikut dalam, terus supaya bisa ngaji, tetap semangat seperti Sumari atau Imam Syafi'i. Teruskan dari kami, mungkin cerita-cerita tadi yang diambil dari kitab Sanatir itu bisa kita ambil faedahnya, sehingga teman-teman semangat dalam mencari ilmu dan nasrul ilmu, dan mencari ilmu, menyebarkan ilmu, sehingga ilmu Islam tidak akan punah berkat kalian. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.